Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Setelah di video kemarin kita nginep di daerah situ Cilenca ya, di The Bloom, videonya kakak bisa lihat di bawah video ini ya, di link deskripsi. Nah sekarang kita mau nginep lagi masih di daerah Pangalengan. Ini letaknya nggak jauh dari tempat yang kemarin The Bloom ya, cuma kita karena check outnya waktu jam makan siang, kita mau cari makan dulu nih di kota Pangalengan ya. Kemarin kita cari makan siang yang murah-murah saja di daerah Pangalengan, dan viewnya kemarin seperti ini ya di perjalanan. Jadi kita bisa lihat pegunungan, bukit-bukit ya sepanjang jalan, dan ini bagus banget. Dan setelah kita beli nasi padang, ini kita kembali ke arah jalan situ Cilenca ya. Nah di jalan situ Cilenca ini atau di Mr. DIY Pangalengan ini tandanya kita nggak lama lagi akan belok ke kanan ya. Nah ini tanda keduanya, ada Alfamart dan Indomaret di seberangnya ini ya. Nah dari sini nanti kita persiapan untuk belok ke kanan di jalan ini nih. Nah karena kita dari arah kota Pangalengan cari makan siang ya, jadi kita beloknya ke kanan. Tapi kalau kakak dari arah The Bloom atau situ Cilenca, ini beloknya ke kiri ya. Nah setelah masuk ke dalam jalan yang tadi kita lurus terus. Nah nanti ketemu masjid masih lurus saja. Nanti ada pertigaan di sini, kita belok ke kiri nih. Tandanya banyak mobil-mobil jeep ya di depan itu. Kita di sini belok ke kiri ya, dan di sini jalanannya mulai agak rusak ya karena ini jalanannya masih berbatu. Ya dari sini kita butuh waktu sekitar 30 menit ya, atau sekitar 5 kilo lah ya perjalanan dari sini ke arah dalam ya. Jadi untuk jalannya ini berbatu dan kanan kirinya ini perkebunan, tapi bagus banget viewnya dari sini tuh kakak bisa lihat. Cuma PR-nya adalah kalau ada mobil dari arah yang berlawanan, nah ini kita bingung nih, mesti salah satu mengalah dulu ya. Dan ini nggak ada yang jaga, jadi kita mesti hati-hati di jalan ini ya. Nah ini kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Nah ada yang baru check out dari tempat kita ini, kita masuk dulu ke parkiran baru kita ke resepsionisnya ya. Tuh ini baru sampai di parkiran aja viewnya sudah sebagus ini nih ya. Coba kita lihat viewnya seperti apa. Dan akhirnya kita tiba di tempat yang kita tuju. Untuk tempat parkirnya ada di sebelah kiri sini ya. Ini tempat parkirnya lumayan luas. Nama tempatnya adalah Kabinet Pangalengan. Ini Kiara Sanding, Polosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini masih di satu manajemen dengan Bambulogi ya. Jadi kalau kakak mau pesan, itu dia manajemennya sama ya dengan Bambulogi. Nah untuk check innya kita di sini ya. Check innya ini kita jam 2 dan check outnya jam 12 siang. Jadi ini menyatu dengan cafe atau restorannya, dan kita bisa lihat menu makanannya ada di sini ya. Mumpung ini lagi ada menu makanan atau menu restoran kafenya ini, kita buka dulu ya, kita lihat dulu di sini seperti apa menu dan harga-harganya berapa ya. Jadi itu dia menu makanan dan minuman yang ada di cafe atau restoran di Kabinet Pangalengan ini ya. Ini nggak terlalu mahal ya, lumayan murah lah. Karena ini tempatnya juga lumayan masuk dalam-dalam ya. Jadi kalau mau keluar juga agak PR ya. Dan ini untuk penginapannya di sini ini selain ada restoran, ada cafe juga. Di sini juga ada outboundnya, juga ada penyewaan ATV-nya, ada hikingnya. Jadi kakak di sini kalau nginep sebenarnya ini ada fasilitas untuk hiking ya.
Tapi karena kemarin kita lagi dapat diskon, lagi dapat harga special price ya, bukan sponsor ya, ini bukan sponsor, tapi karena kita lagi dapat diskon, tiba-tiba kemarin kita lihat di websitenya ini harganya turun 700.000, jadi kita ambil ya penginapan ini. Nah, ini kelemahannya di harga 700.000 kita nggak dapat paket hiking ya, makan sarapan itu kita nggak dapat. Jadi kita cuma dapat nginap saja di sini ya. Dan untuk penginapan di sini kurang ramah untuk orang tua ya, karena ini banyak tangganya dan ini jalannya juga seperti ini ya, apalagi kalau kita ngambil yang di bawah itu PR banget karena capek banget ya. Dan ini penginapan yang pertama. Ini ada yang besar di sini ya, ini yang utama, gedung utama, cuma ini kapasitasnya hanya 6 orang ya, dan ini pemandangannya ke depan ini lepas banget, ini tipe family suite Blanco untuk kapasitasnya 6 orang ya. Dan ini rate-nya mohon maaf saya nggak bisa kasih tahu karena memang dari manajemennya tidak bisa dipastikan ya, jadi tergantung manajemen, jadi harganya bisa berubah sewaktu-waktu, jadi harganya nggak ada yang fix ya, harganya nggak ada yang fix. Jadi kalau kakak lihat sekarang harganya tentu berbeda dengan yang kemarin, jadi kadang-kadang kita dapat murah, kadang-kadang kita dapat mahal, jadi ini harganya tidak menentu ya. Nah, ini bisa dilihat sini banyak tangganya, jadi ini kalau dibilang ramah buat orang tua enggak, dan buat anak-anak juga waspada karena anak-anak mesti diperhatikan, dan ini nggak ada pegangan tangannya, jadi kalau kakak punya anak dan orang tua ini kalau lewat sini mesti dipegangin ya, jangan sampai nanti jatuh atau kejeblos amit-amit ya. Nah, ini ada kamarnya seperti ini kapasitasnya 6 orang, jadi ada bed yang utamanya ada 2 di situ ya, ini bisa ditarik keluar, jadi nanti hampir sama saja ya, cuma dia berbeda, lebih besar bangunannya ya. Nanti kamar yang kita ambil kurang lebih seperti itu sama, jadi tempat tidurnya bednya itu atas bawah ya, dan ada yang bed utama gitu. Nah, ini ada sofanya di luar ya, sofanya lumayan besar di depan sini. Nah, ini kita bisa lihat view-nya, dia lepas langsung ke depan seperti ini tuh ya. Jadi ini view-nya bagus banget, berasa kita lagi ada di luar negeri ya, walaupun kakak saya bilang belum pernah keluar negeri ya, tapi kata orang sih ini kayak ada di New Zealand ya, kalau kata orang-orang yang tamu-tamu sebelumnya yang ayah pernah lihat reviewnya ya. Dan di sini ada meja kecil ya, serta asbak ya. Ini tempat duduk kita chilling, kumpul-kumpul sama keluarga ya, sambil lihat pemandangan view di depan ini tuh ya. Nah, di sebelah kiri juga ada kabin juga, nanti kita ke sana, dan di depan sini juga ada tempat bakar-bakar atau api unggun ya. View-nya bagus banget. Ini kalau kakak yang pernah ke luar negeri, pernah ke New Zealand, coba komen deh apakah ini seperti ini atau bagaimana ya, karena ayah Sabila sendiri belum pernah ke luar negeri, jadi nggak tahu ya. Nah, di depan ini ada tempat api unggun atau barbekyuan ya, dan di sebelah kiri ini ada juga kabin yang lumayan besar, ini kapasitasnya buat 8 orang, cuma lebih kecil ya untuk luas bangunannya itu lebih kecil, cuma dia bednya ini dia banyak ya. Jadi di atas bed utama itu dia ada lantai kedua untuk tempat tidurnya lagi, jadi ini kapasitasnya bisa 8 orang. Ini namanya Family Suite Riviera atau Monru yang sebelah sana, yang seberangnya kapasitas 8 orang. Rate-nya juga tidak bisa dipastikan, harganya bisa berubah ya. Jadi harganya tidak fix. Nah, ini yang bed yang di bawah, di atasnya ada bed lagi ya. Nah, yang di sebelahnya lagi ini bed yang bisa ditarik ya. Untuk kapasitasnya 8 orang, harganya saya nggak bisa tentukan karena kemarin juga kita tanya ke adminnya tidak bisa memastikan harganya, jadi harganya tidak fix ya. Nah, di depan ini ada meja, kursi, serta view-nya juga bagus banget ya. Tuh ya, ini view-nya lepas banget ke depan sana ya. Jadi waduh, bener-bener deh nggak bisa dilupakan ya. Nah, kemarin kita alhamdulillah banget dapat harga yang murah, cuma bukan yang di sini ya, tapi kita yang di bawah. Jadi kita dapat harga 700 ribuan dengan view seperti ini ya. Dan oh iya, satu lagi, kalau di sini penginapannya tidak ada yang namanya ada TV-nya, jadi semuanya tidak ada TV. Nah, ini tipe Munro ya, sebelah sana tadi kapasitasnya 8 orang, posisinya ada di sana tadi di peta ya, sebelah kanan itu. Nah, ini kurang lebih bangunannya sama ya dengan yang di tadi, karena kemarin lagi dibersihkan, kita nggak bisa videokan ke gedungnya situ ya.
Nah, yang di bawah itu untuk yang kapasitas 4 orang ya, dan yang 2 orang ya. Nanti kita ke sana. Cuma ini jalannya turun ke bawah ya. Itu lagi dibersihkan, jadi kita nggak bisa cek untuk seperti apa di dalamnya, kita nggak bisa cek ya. Tapi kurang lebih sama dengan yang di sebelah tadi. Dan ini dia posisinya dari bawah kalau kita naik ke atas ya. Jadi ini bangunannya kalau dari bawah pemandangannya seperti ini ya. Dan ini kalau kita mau mengarah ke bawah, ini kita mesti turun tangga seperti ini ya. Dan untuk kendaraan ini hanya bisa yang 4x4 ya. Kalau kendaraan yang 4x2 ini nggak bisa ke bawah karena ini jalannya curam banget ya kalau yang ke bawah ini. Jadi satu-satunya jalan adalah kita mesti pakai tangga. Nah, ini dia PR-nya ya. Kalau barang kita banyak ya lumayan capek ya, dan orang tua anak-anak ini pasti agak nggak kuat ya. Jadi kita mesti gendong untuk anak-anak kecil, bayi ya. Kecuali untuk anak yang sudah di atas 5 tahun. Nah, di tengah-tengah sini juga ada bonfire-nya, ada tempat api unggunnya ya. Ini untuk yang di bawah, jadi kita bisa panggang-panggang ayam ya, barbekyuan di sini ya. Tuh view-nya juga nggak kalah bagus dengan yang di atas, cuma ini untuk yang kapasitasnya yang kecil ya, jadi ini nggak terlalu besar, jadi hanya untuk yang kabin 4 orang dan 2 orang. Dan ini dia kabin yang untuk 2 orang ya. Jadi dia modelnya sama saja sih, cuma kapasitasnya aja yang hanya untuk 2 orang. Jadi bednya ini cuma 1 ya, bed utama saja, tidak ada bed yang atas bawah. Nah, yang sebelah kiri ini adalah yang untuk 4 orang. Nah, kalau yang di kabin ini dia ada bed utama dan ada bed yang untuk atas bawah, jadi bisa ditarik bawahnya ya. Dan untuk yang kapasitas 2 orang ini ada Asper Dabo Tulda 5. Jadi ada 4 kabin ya untuk kapasitas 2 orang. Harganya juga tidak bisa dipastikan, jadi tergantung manajemen. Ya. Jadi Kakak Sabila sudah berusaha nanya ke manajemennya dan ke adminnya, tapi mereka nggak bisa memastikan harga fixnya. Jadi kalau Kakak pesan hari apa, baru bisa keluarnya di saat itu ya. Jadi harga saat itu ya, nggak bisa kita lihat harganya sekian untuk weekday, untuk weekend sekian, itu nggak ada. Jadi harganya berbeda-beda, kadang dapat murah, kadang dapat mahal, seperti itu ya. Nah, ini kita sekarang ke cabin yang kita tuju ya. Di sini ada 3 cabin ya, yang untuk kapasitas 4 orang. Nah, kita dapat yang paling ujung nih kabin kita ya, seperti ini ya. Nah, ini yang paling bagus ya kalau menurut ayah ya, karena ini paling private. Cuma kalau yang penakut, jangan ambil kabin ini karena sebelah kirinya itu kosong, nggak ada lampu, nggak ada apa ya. Jadi kalau kakak mau ngambil, mending ambil yang tengah atau yang kanan tadi. Nah, view-nya dari kabin kita seperti ini ya. Nah, di sini ada untuk jalannya seperti ini, kita bisa duduk-duduk ya, bisa nongkrong-nongkrong di sini sambil lihat pemandangan. Jadi nggak hanya di atas, tapi kita bisa barbekyuan atau sambil chilling duduk di bawah sana ya. Nah, ada tangga lagi ya, dan di depan ini ada area untuk duduk-duduk kita. Ini ada meja yang
nggak terlalu besar, tapi ini kita bisa duduk-duduk di sini ya tuh, dan diberi kursi yang cukup tinggi ya, jadi kita bisa sambil nongkrong, bisa sambil makan, bisa sambil ngopi, ngeteh di sini ya, sambil lihat pemandangan ya. Ini view-nya bagus banget kayak di kafe-kafe ya tuh ya. Nah ini ayah kemarin kita cek suhu sambil lihat view-nya di maghrib, itu bagus banget view-nya ya. Jadi view-nya itu keren banget pas waktu maghrib ya, sampai bisa ngilang tuh ayah Sabila karena ini suaranya bener-bener alamnya dapat banget. Nah di sebelah kiri ini view-nya seperti ini nih, kalau malam gelap banget. Jadi kalau saran ayah Sabila untuk yang manajemen, kalau bisa dikasih lampu tembak ke arah sana ya, karena kalau malam gelap banget ya. Dan kalau yang penakut pasti agak parno ngeliat yang ke sana. Nah tapi ini view kedepannya bagus banget, kita dapat sungainya juga. Nah ini sungai nih ya, ini dia ke Danau Situ Cilencah ya, jadi dia bisa buat main rafting gitu. Nah di sini juga ada meja kecil ya, ada keset, ada tempat sampah. Nah jadi barulah ini pintu kita dapat yang namanya Candatum tipe kabin tipe junior ya. Nih ada 3 jenis, Cendani, Candatum, Tomula, kapasitas 4 orang, harga tidak bisa dipastikan tergantung dari manajemen. Isinya di dalam kamar kita ini ada kulkas ya. Nah ada sleeper juga, ada colokan. Untuk kompor tidak ada, kecuali kakak mau bawa sendiri silakan ya. Kalau mau bawa sendiri silakan. Dan di sini juga tidak disediakan tempat atau alat masak. Jadi kalau kakak mau bawa ya lebih baik kakak koordinasi dengan tempat menginapnya ya. Kira-kira kalau misalnya kakak mau sewa atau mau bawa bagaimana, boleh atau tidaknya ya. Nah di sini ada tisu, ada tatakan untuk makan, meja piring kita ya biar nggak terlalu panas. Di bawah ini ada sapu lidi ya, dan di sebelah kanan ini tidak ada apa-apa lain selain gelas 4 biji ya. Tuh nggak ada apa-apa lagi, jadi kosong, cuma ada gelas foam tempat cuci piring atau cuci gelas. Nah di atas ini ada tempat cuci piring, gelas, dan di atas ini tempat jemurannya ya. Cuma ini kemarin botol minumannya aneh nih, ada yang lain botol minumannya beling ya, cuma ada satu yang botol plastik. Itu bingung kok ada satu botol plastik sendiri di situ, buat apa ya. Akhirnya kakak Sabila buang. Dan untuk air minumnya kakak harus lihat ya, tutup botolnya itu ada moldingnya atau enggak, karena kemarin kita lihat itu ditutup minumannya ada moldingnya, ada lumut hitamnya, jadi enggak kita pakai ya. Nah ini dia nih botol minumannya, ada satu plastik di situ ya sendirian ya. Akhirnya botol plastik ini kita singkirkan, nggak kita pakai karena kita nggak mau pakai botol plastik sebagai tempat minuman kita yang berulang-ulang ya. Yang kita pakai yang botol kaca. Dan ini untuk kamar mandinya seperti ini. Kamar mandinya bagus banget, estetik banget ya. Tuh ini keren banget ya kamar mandinya. Nih ada kacanya di situ, ada colokannya, lampunya juga bagus ya. Toiletnya juga bersih ya. Tuh. Jadi semua sudah lengkap, sudah ada sabun, sampo, ya, handuk, sikat gigi juga sudah ada, handuknya untuk 4 orang. Nah itu ada exhaust fan-nya juga. Nah ini showernya juga lengkap ya. Ini sampo, hand soap-nya juga ada tuh ya, ada ceilingnya, ada showernya. Jadi lengkap banget ya. Untuk showernya ini ada yang raindropnya. Air panasnya juga cepet ya, jadi nggak lama untuk air panasnya di sini tuh ya. Jadi memang cakep banget deh ini untuk tempat yang ini ya. Kemarin kita dapat harga 700.000, lumayan murah ya, karena kalau untuk dapat kesempatan itu mungkin kita nggak akan dapat lagi. Dan di sini juga sudah ada AC-nya, padahal di sini dingin banget, tapi dikasih AC dan ada lampu darurat di sebelah kanan sini ya. Tuh ada lampu daruratnya ya, dan remote-nya ada di bawah AC-nya. Ini remote-nya tuh. Dan ini kemarin kita coba ngetes saja ya, dan kita nggak pakai karena sudah dingin ya. Tapi kita tes, kita nyalakan, ternyata itu nyala. Nah di situ ada untuk info sarapan ya, kabin crew kontaknya, ada tisu
ya, dan ada kopi, teh, gula, serta ada kettle untuk memanaskan air ya. Nah itu dia botol kacanya, tutupnya kakak mesti lihat, kemarin ayah Sabila lihat itu ada lumutnya, ada lumut hitamnya, jadi hati-hati kalau mau minum mesti dimasak dulu, jangan langsung diminum ya, karena itu nanti takutnya sakit perut kitanya. Nah ini ada kopi ya, dan sini juga ada untuk serangga ya, ada sofa di bawah lantai nih ya, jadi sofanya sofa lesehan ya, dan ada tikar juga. Nah baru kita masuk ke sebelah kanan, ini ada bed yang bisa kita pakai ya untuk 2 orang atas bawah ya tuh, jadi bisa kita tarik. Cuman ini nariknya agak keras, nggak tahu kenapa kemarin ya, mungkin rodanya sudah agak aus ya, jadi agak seret gitu kita tarik keluar untuk kasur yang 2 tingkat ini ya. Nah di sebelah ujung itu adalah kasur utamanya ya, jadi dia dapur, kamar mandi, bed yang tingkat, dan bed utamanya ada di sini ya. Jadi kapasitasnya 4 orang tuh ya, dan view-nya bagus banget, kakak bisa lihat view-nya seperti ini ya. Dan di sebelah kasur utama ini ada meja yang estetik banget, ada colokan ya, ada saklar lampu tuh ya, jadi bagus banget tuh ini, jadi kayak wooden villa cabin gitu ya modelnya ya, cuma estetik banget tuh ya. Mejanya di sebelah kanan juga seperti ini, ada colokan juga, ada saklar lampu juga. Dan yang salah adalah di sini kita bisa dilihat dari kabin yang sebelah tuh, karena ini bed utamanya di sebelah kanan, jadi tamu yang di kabin sebelah kanan kita bisa ngelihat kalau nggak kita tutup ya. Jadi kita mesti tutup tuh kalau mau private ya, lebih private kita bisa tutup. Dan view dari kamar nih cakep banget, pagi siang sore nggak ada habisnya. Dan untuk di kamar ini tidak ada TV ya, jadi di penginapan sini tidak ada TV, cuma kita bisa dapat wifi di sini ya, dan wifi-nya itu kencang banget ya untuk di penginapan ini ya. Dan TV tidak ada, jadi kalau kakak mau kesini, kita bukan mau nonton TV di kamar, bukan mau nonton Netflix, bukan, tapi kita mau menikmati dan melihat pemandangan alam ya, karena memang ini konsepnya untuk kabin ini kita untuk menikmati alam ya. Makanya ada aktivitas alam, naik gunung, maksudnya hiking ya, bisa hiking, bisa naik ATV ya, bisa mungkin mau rafting, itu bisa ya. Dan ini memang 100% kita untuk menikmati alam ya, jadi yang kita lihat adalah pemandangan alam dan gunung, bukan TV ya. Nah ini dia untuk kabinnya, hati-hati ketika mau melangkah ke sana, karena ini ada perbedaan ketinggian antara yang tanah dengan yang kayunya ya. Tuh untuk kamar kita seperti ini untuk kabinnya ya. Nah ini sekarang ayah mau ngopi dulu, karena ini enak banget kalau ngopi sambil lihat view pemandangan gunung yang tadi ya.
Dan selamat pagi, ini pagi harinya saya mau jalan-jalan, mau lihat pemandangan di sekeliling tempat kita nih. Kita mau coba lihat ya, dan ini semalam hujan terus ya. Tuh, bagus banget viewnya. Alhamdulillah pagi ini kita dikasih cerah, cuma anginnya kencang banget ya. Jadi kita nggak bisa nerbangin drone karena anginnya bener-bener kencang banget ya. Kemarin lagi musim hujan angin, jadi untuk nerbangin drone bagusnya itu pagi-pagi sama sore, tapi kemarin dari sore sampai ini pagi anginnya kencang banget. Dan ini view kita dari atas ya, ini dari depan kabin Blanco ya, pemandangannya bagus banget ini ya. Pagi juga dingin banget, anginnya juga kenceng, jadi ini bener-bener deh. Dan ini banyak yang nginep di sini paginya ini, pada trekking mereka ke air terjun atau ke curug ya. Nah, nanti kita coba telusuri jalannya untuk yang ke curug. Dan kalau ke curug itu dia ada pemandunya, jadi nggak usah takut ya kakak-kakak yang mau ikut trekking. Itu dia sudah termasuk harganya dengan tempat ini. Jadi kalau mau murah ya mungkin patungan satu orangnya berapa ya, sesuai dengan kapasitas tempatnya. Jadi bisa trekking juga, bisa nginep di sini juga nih ya. Tuh pemandangannya bagus banget. Nanti kita coba telusuri jalannya yang dipakai trekking ya ke tempat kita. Dan ini pagi-pagi harinya ya, jadi kalau mau sarapan kakak bisa ke sini ya, atau bisa diantar ke ruangan. Cuma karena kemarin kita ambil kamar tanpa paket sarapan dan hiking, jadi kita nggak dapet sarapan. Tuh tempat restorannya juga viewnya bagus banget ya. Tuh ini ala-ala cafe tapi menyatu dengan alam, jadi viewnya bener-bener alam. Cuma nih kalau hujan kayak kemarin ya, kita sempet hujan di sini. Kalau tempatnya ini agak tampias ya, jadi kalau hujan angin jadi kita basah. Ini kita mesti cari tempat yang nggak kena tampias kalau di sini ya. Dan sekarang kita mau lihat jalan trekkingnya seperti ini ya. Jadi ini yang deket dengan cabin kita saja ya untuk jalan trekkingnya. Nah ini melewati kebun-kebun kopi, melewati kebun-kebun pohon pinus, cemara ya, dan melewati sungai, lembah gitu. Nah itu tapi cuma ada satu guide-nya ya. Jadi dari 10 orang, 5 orang, nanti cuma ada satu orang aja guide-nya. Jadi cuma di depan ya guide-nya, nanti yang sisanya pada nyusul di belakang. Dan ini jalannya seperti ini karena kemarin kita nggak ngambil paketnya, jadi kita nggak ikut trekkingnya ya. Dan ini kebun kopinya, jadi kita lewat-lewat kebun kopi seperti ini ya. Dan ini kopinya manis loh ya, ini Robusta Parabica ya. Karena saya ambil yang merah, saya coba, saya cicipin, itu manis yang merahnya ya. Dan ini dia untuk jalur trekkingnya, karena ini di musim hujan licin, jadi tetap waspada, pakai sepatu ya, pakaian yang khusus untuk hiking yang ringan di badan, dan nggak usah banyak bawa barang-barang yang banyak-banyak ya, nggak usah bawa barang yang aneh-aneh. Karena kemarin kita nggak trekking, jadi kita cuma nelusurin aja jalannya, nggak sampai penuh ke curugnya ya. Nah ini jalannya seperti ini kalau sudah mendekati cabin kita. Nah ini tandanya di akhir perjalanan yang untuk hiking ya, atau trekking.
Dan itu dia pengalaman kita nginep di Kabinet Pangalengan ya. Dan sepanjang perjalanan view-nya bagus banget. Ini benar-benar pengen kesana lagi. Kalau ada diskon lagi, kalau ada waktu lagi, kita pengen kesana lagi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat Kakak Sabila. Terus dukung channel Kakak Sabila biar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.